Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan dari hasil diskusi kelompok kami dengan berjudul Deduktif Argumen Kategorikal Logik. Yang di sini kami susun dengan yang pertama ada Alfiana Yogi Saputri dengan NPM 190011, Risma Anggun Puspitasari dengan NPM 190025, Anda Maulida Rizka Afifa dengan NPM 190042, ada Wahyu Widi Astuti dengan NPM 190043, ada Hovifa Lailatul Salama dengan NPM 190165, dan ada Pratiwi Amalia Ramadhani dengan NPM 180096. Baik, yang pertama ada logika kategoris. Logika kategoris atau juga disebut dengan mutlak merupakan logika yang berdasarkan hubungan inklusi dan eksklusi antar kelas atau antar kategori, atau bisa disebut dengan proposisi tanpa adanya syarat di dalam premis-premis tersebut. Selanjutnya ada klaim kategori mutlak. Sebuah klaim kategoris mengatakan sesuatu tentang kelas atau kategori dalam bentuk standar klaim kategoris yang merupakan klaim yang dihasilkan dari pemberian nama atau deskripsi kelas ke dalam kekosongan. Adapun struktur dalam kategori mutlak yang sudah dicontohkan yaitu seperti dalam huruf A, E, I, O, yang A yang subjek itu ada semua adalah subjek, predikatnya adalah, dan yang E untuk subjek adalah tidak dan predikat adalah, yang I beberapa adalah subjek, yang predikat adalah, yang O beberapa adalah subjek dan bukan adalah predikat. Selanjutnya kuantor. Kuantor di sini disebut pembilang yang menunjukkan lingkungan yang dimaksud subjek. Yang pertama seperti ada universal, yaitu berlaku untuk semua anggota himpunan seperti semua atau setiap. Yang kedua ada eksistensial yang disebut berlaku untuk setidaknya satu anggota himpunan seperti ada, setiap, dan sebagainya. Selanjutnya adalah diagram Venn yang dirancang oleh seorang ahli logika dari Inggris yaitu John Venn. Diagram Venn memiliki 4 tipe klaim kategori bentuk standar. Yang pertama adalah dalam diagram lingkaran mewakili kelas yang dinamai dengan istilah. Area yang diarsir mewakili area yang kosong. Area X mewakili area yang tidak kosong dan berisi setidaknya satu klaim. Selanjutnya adalah area yang kosong adalah area yang klaimnya tidak mengatakan apa-apa. Itu mungkin ditempati atau mungkin kosong. Setiap bentuk standar memiliki ilustrasi sendiri. Seperti pada gambar tersebut, terdapat klaim A, klaim I, klaim E, dan klaim O. Klaim A dan klaim I merupakan klaim afirmatif, yaitu klaim yang mencakup satu kelas atau bagian dari satu kelas di dalam yang lain. Klaim E dan klaim O adalah klaim negatif, yaitu klaim yang mengecualikan satu kelas atau bagian dari satu kelas dari yang lain. Baik, yang selanjutnya akan dijelaskan oleh saya yaitu menerjemahkan ke bentuk standar. Nah, dalam menerjemahkan atau mengambil arti dari suatu kalimat, hal yang diketahui adalah mengambil klaim biasa dan mengubahnya menjadi klaim bentuk standar yang kategoris atau setara. Nah, sebuah klaim yang benar itu dua-duanya harus benar. Jadinya tidak boleh satu benar dan yang satu palsu. Keduanya haruslah setara. Kemudian di PPT ada contoh yang di bawah, yaitu suatu kalimat adalah bunyinya hanya mahasiswa tingkat 2 yang merupakan kandidat yang memenuhi syarat. Nah, dalam mengenali kalimat tersebut, hal yang harus kita garis bawahi adalah
mahasiswa kedua dan kandidat yang memenuhi syarat. Yang kedua adalah mencari hubungan. Kita harus mencari hubungan antara kelas, yaitu mahasiswa kedua dan kandidat yang memenuhi syarat, untuk kemudian hubungan bagaimana yang harus diubah ke bentuk standar. Dan kedua kalimat itu harusnya adalah menjadi: semua mahasiswa tahun kedua adalah kandidat yang memenuhi syarat, yang pertama. Dan yang kedua adalah semua kandidat yang memenuhi syarat adalah mahasiswa tahun. Nah, karena terdapat syarat adalah semua X adalah Y, jadi semua mahasiswa tahun kedua adalah kandidat yang memenuhi syarat, dan semua kandidat yang memenuhi syarat adalah mahasiswa tahun kedua, yaitu kedudukan kedua kalimat ini adalah sama, jadi mereka setara. Kemudian kita tidak boleh membuat pilihan yang salah, karena suatu kalimat itu bisa diartikan berbeda oleh setiap orang. Bisa jadi untuk seperti kalimat ini, semua mahasiswa tahun kedua adalah mahasiswa, atau semua mahasiswa adalah tahun kedua. Itu tidak benar, karena itu tidak setara dengan apa yang kalimat itu maksud. Jadi kedua klaim tersebut adalah benar. Nah, kemudian ada dua jenis klaim yang agak rumit diterjemahkan ke dalam bentuk standar, yaitu ada dua, klaim tentang suatu individu dan kata masa benda. Contohnya untuk klaim suatu individu yaitu Aristoteles adalah seorang ahli logika. Nah, kita tidak boleh mengklaim bahwa ahli logika adalah Aristoteles. Itu artinya Aristoteles saja yang bahwa dia adalah ahli logika, padahal banyak ahli logika Aristoteles. Atau contoh lain untuk kata masa benda adalah okra terlalu jelek untuk dimakan. Klaim ini tentang jenis barang. Cara terbaik untuk menghadapinya yaitu memperlakukan klaim sebagai contoh dari hal semacam ini. Contohnya adalah diterjemahkan menjadi klaim A tentang semua contoh barang yang dimaksud, yaitu semua okra yang direbus adalah makanan yang jelek untuk dimakan, atau kebanyakan okra rebus terlalu jelek untuk dimakan. Oke, slide yang selanjutnya yaitu mengenai 3 operasi kategori. Pada kode dan oposisi yang membuat suatu kesimpulan itu berasal dari satu klaim dengan klaim yang lainnya. Kesimpulan dengan argumen yang valid itu berarti mengatakan bahwa kesimpulan yang sesuai dengan kejadian. Terdapat 3 operasi yang dapat dilakukan untuk klaim bentuk kategori standar dan membuat argumen valid yang sederhana, kemudian kombinasi dengan kuadrat, kemudian argumen valid yang tidak terlalu sederhana, yaitu ada konversi, kemudian ada obversi, dan ada pertentangan. Nah, untuk yang pertama yaitu konversi. Untuk konversi itu sendiri yaitu klaim yang bentuk sederhana yang mengganti posisi subjek dengan istilah predikat. Namun informasi yang terkandung di dalamnya itu masih sama konversinya. Sebagai contoh yaitu seperti ibu kota negara bagian adalah kota besar. Nah, diganti menjadi beberapa kota besar adalah ibu kota negara bagian. Nah, yang kedua yaitu ada obversi. Untuk obversi itu sendiri yaitu memerlukan adanya gagasan tambahan. Semisal yang pertama itu adalah gagasan tambahan berkaitan dengan semesta wacana. Sebagai contoh, semua orang itu lulus ujian terakhir. Nah, kata semua orang itu mengacu pada istilah tidak semua yang ada di dunia, melainkan beberapa orang yang mengikuti ujian tersebut. Namun dari kalimat tersebut bisa dilihat bahwa ada suatu makna yang tidak dinyatakan dengan jelas. Kemudian yang kedua yaitu ada kelas pelengkap atau istilah pelengkap. Nah, sebagai contoh itu pelajar dan bukan pelajar. Nah, kata bukan tersebut istilah yang mempermudah untuk menghasilkan suatu makna. Namun istilah pelengkap itu tidak hanya bukan saja, melainkan ada istilah yang berbeda. Sebagai contoh,
orang yang mengikuti ujian dengan orang yang tidak mengikuti ujian. Nah, maknanya itu bukan ada kata bukan saja, namun istilah-istilah itu ada kaitannya atau ada selain kata bukan. Terdapat cara untuk menemukan sisi depan dari suatu klaim. Yang pertama itu mengubah afirmatif menjadi negatif atau sebaliknya. Nah, yang kedua itu ada mengganti istilah predikat menjadi istilah pelengkap. Kemudian di buku juga diterangkan terkait contoh dari setiap klaim kategori A, E, dan I-O. Untuk kategori A-nya itu sendiri contohnya itu seperti yang pertama, untuk kategori A, semua presbyterian adalah orang Kristen. Nah, untuk klaim yang kedua, tidak ada presbyterian yang non-Kristen. Untuk kategori yang E yaitu tidak ada ikan yang mamalia. Kemudian klaim yang kedua, semua ikan itu bukan mamalia. Nah, untuk kategori yang I, beberapa warga adalah pemilih. Nah, untuk klaim yang selanjutnya itu beberapa warga bukan pemilih. Nah, untuk kategori untuk klaim O yaitu mengatakan bahwa beberapa konstantan itu bukanlah pemenang. Nah, untuk klaimnya beberapa konstantan itu bukan pemenang. Ada operasi yang ketiga yaitu pertentangan. Dalam pertentangan itu terdapat pertentangan dari suatu klaim kategoris. Nah, antara lain yaitu mengganti tempat subjek menjadi istilah predikat atau seperti dalam konversi tadi. Nah, yang kedua itu mengganti kedua istilah dengan istilah yang pelengkap. Sebagai contoh dari operasi yang ketiga ini yaitu kontrapositif anggota pasangan yang lain. Yang pada klaim A yaitu mengatakan bahwa semua orang Mongolia adalah Muslim. Nah, semua non-Muslim adalah non-Mongolia. Kemudian klaim yang O itu mengatakan bahwa beberapa warga itu bukan pemilih. Nah, kemudian mengatakan juga bahwa beberapa orang yang bukan pemilih bukanlah warga negara. Semua klaim A dan O yang tadi saya sebutkan itu adalah sesuai dengan atau setara dengan kontrapositifnya. Dari ketiga operasi yang telah saya jelaskan tadi itu sangat penting untuk sebagian besar masalah atau kegiatan yang di masa yang mendatang itu. Jadi kita itu dapat melakukan itu dengan benar atau mengetahui klaim yang setara. Slide yang selanjutnya yaitu mengenai silogisme kategoris. Nah, untuk silogisme itu sendiri merupakan suatu argumen deduktif yang berasal dari dua premis. Nah, silogisme kategoris yang berbentuk standar itu berasal dari klaim-klaim yang berbentuk standar dan terdapat istilah-istilah yang muncul dua kali dari setiap klaimnya. Sebagai contoh gini, untuk klaim yang pertama mengatakan bahwa semua orang Amerika itu adalah konsumen. Nah, untuk klaim yang kedua mengatakan bahwa beberapa konsumen itu bukan demokrat. Dari conclusionnya atau kesimpulannya itu adalah oleh karena itu beberapa orang Amerika itu bukanlah demokrat. Masing-masing dari ketiga istilah yang tadi saya katakan bahwa yaitu terdapat orang Amerika, kemudian konsumen, kemudian ada kata demokrat. Nah, muncul tepat dua kali dalam tiap klaim yang berbeda. Berikut ini terdapat silogisme yang diberi label. Yang pertama itu pada kalimat yang tadi saya telah sampaikan, istilah utama. Istilah yang muncul sebagai istilah predikat kesimpulan atau silogisme. Istilah minor, istilah yang muncul sebagai istilah subjek dari kesimpulan silogisme. Istilah tengah atau istilah yang muncul di kedua premis tetapi tidak semua sekali di kesimpulan. Nah, dari ketiga istilah tersebut yang diberi label silogisme itu dikenal sebagai ketiga suku, yaitu P untuk mayor dan S untuk suku minor dan M untuk suku tengah. Semua argumen yang dikatakan valid itu maka premisnya itu tentunya benar dan kesimpulannya itu dijamin juga kebenarannya. Kemudian terdapat kandidat silogisme, namun ada salah satu saja yang memenuhi syarat silogisme kategoris. Untuk yang pertama itu mengatakan bahwa semua kucing adalah mamalia, tidak semua kucing itu domestik, oleh karena itu tidak semua mamalia bersifat domestik. Nah, untuk contoh yang kedua mengatakan bahwa semua argumen yang valid adalah argumen yang baik, beberapa argumen yang valid adalah argumen yang membosankan, oleh karena itu beberapa argumen yang bagus adalah argumen yang membosankan. Nah, dari kedua contoh tersebut memang cukup jelas bahwa silogisme yang tepat itu pada istilah atau pada contoh yang kedua tadi.
Pertama, tidak mengatakan itu merupakan silogisme karena bisa dilihat bahwa kesimpulannya dan dari dua premisnya itu tidak dalam bentuk standar. Nah, untuk kesimpulan mengatakan bahwa ada kata tidak. Nah, kata tidak itu merupakan istilah yang menunjukkan bahwa kalimat itu bukan dalam bentuk standar. Nah, untuk predikatnya itu sendiri harusnya kata benda atau frasa kata benda. Ujian validitas diagram Venn. Membuat diagram silogisme membutuhkan 3 lingkaran yang tumpang tindih. 1. Mewakili setiap kelas yang dinamai dengan istilah dalam argumen. Agar sistematis, dalam diagram kita meletakkan suku minor di sebelah kiri, suku mayor di sebelah kanan, dan suku tengah di tengah tetapi diturunkan sedikit. Pembuatan diagram premis menghasilkan bayangan seluruh area. Kita dapat menyimpulkan bahwa silogisme itu valid secara umum jika dan hanya pembuatan diagram premis secara otomatis menghasilkan diagram kesimpulan yang benar. Yang perlu diperhatikan tentang diagram Vennis yaitu ketika kedua premis silogisme adalah klaim A atau E dan kesimpulannya adalah klaim I atau O, membuat diagram premis tidak mungkin menghasilkan diagram kesimpulan. Kemudian yaitu ada silogisme kategoris dengan premis tak dinyatakan. Banyak silogisme kategoris kehidupan nyata memiliki premis yang tidak dinyatakan. Contohnya yaitu berkeliling dengan mobil tua itu hal yang bodoh, karena bisa mogok di tempat yang berbahaya. Dari sini, argumen pembicara bertumpu pada premis yang tidak dinyatakan bahwa bodoh mengambil resiko kerusakan yang berbahaya. Dengan kata lain, kita jabarkan secara lengkap argumennya adalah sebagai berikut. Semua orang berkeliling dengan mobil tua adalah contoh resiko kerusakan yang berbahaya. Semua contoh mempertaruhkan kerusakan berbahaya adalah contoh yang bodoh. Oleh karena itu, semua contoh berkeliling dengan mobil tua adalah contoh kebodohan. Ketika Anda mendengar atau memberikan argumen yang terlihat seperti silogisme kategori yang hanya memiliki satu premis dinyatakan, biasanya premis kedua telah diasumsikan dan tidak dinyatakan. Biasanya premis yang tidak dinyatakan ini tetap dinyatakan karena pembicara berpikir terlalu jelas untuk menyatakannya. Premis yang tidak dinyatakan dalam argumen di atas adalah bodoh untuk mengambil resiko kerusakan yang berbahaya. Nah, yang selanjutnya yaitu silogisme pada kehidupan nyata. Nah, sebelum menggunakan diagram Venn untuk menentukan validitas argumen kehidupan nyata, pada baiknya menggunakan huruf untuk menyingkat setiap kategori yang disebutkan dalam argumen. Nah, ini terjadi karena terutama pada masalah kenyamanan. Contohnya yaitu Anda tidak boleh memberikan tulang ayam pada anjing karena mereka bisa tersedak. Nah, argumen ini dijabarkan sebagai semua tulang ayam adalah benda yang bisa membuat anjing tersedak, atau tidak ada hal yang dapat membuat anjing tersedak adalah hal yang harus Anda berikan pada anjing. Nah, oleh karena itu tidak ada tulang ayam yang harus Anda berikan pada anjing. Nah, yang selanjutnya yaitu aturan atau yang terakhir yaitu aturan metode pengujian validitas. Nah, pada metode diagram pengujian untuk validitas itu bersifat intuitif. Namun, ada beberapa metode yang lebih cepat yang menggunakan 3 aturan sederhana. Nah, aturan ini didasarkan pada 2 ide yang pertama yaitu klaim kategoris afirmatif dan negatif. Nah, yang kedua yaitu kategori distribusi. Nah, pada syarat klaim kategori adalah terdistribusi atau tidak terdistribusi. 3 dari klaim berbentuk standar distribusi itu 1 atau lebih dari istilah mereka. Nah, di sini terdapat gambar yang dimana huruf yang dilingkari berarti istilahnya terdistribusi, dan huruf yang tidak dilingkari bersifat istilah yang tidak terdistribusi. Pada sebuah silogisme valid itu jika dan hanya jika semua kondisi ini terpenuhi. Yang pertama, jumlah klaim negatif
positif di premis harus sama dengan klaim negatif di konklusi. Nah, yang kedua, setidaknya satu premis harus mendistribusikan suku tengahnya. Yang terakhir yaitu istilah distribusikan di kesimpulan itu harus didistribusikan di premisnya. Nah, pada aturan ini itu mudah diingat dan sedikit latihan untuk menentukan dengan cepat apakah suatu silogisme itu valid. Nah, dari situ aturan mana yang dilanggar dalam contoh ini, di mana semua penis adalah pemain keyboard dan beberapa pemain keyboard itu bukan pemain perkusi. Nah, dari istilah ini pemain keyboard adalah istilah tengah dan tidak distribusikan pada kedua premis. Nah, di sini premis pertamanya itu klaim A tidak mendistribusikan istilah predikatnya, di mana premis kedua itu klaim O tidak mendistribusikan istilah subjeknya. Jadi pada silogisme ini melanggar aturan yang kedua. Nah, contoh lainnya yaitu tidak ada merkantilis yang merupakan pemilik tanah besar. Nah, semua merkantilis itu adalah kreditor dan tidak ada kreditur atau kreditor adalah pemilik tanah besar. Nah, istilah minor di sini itu adalah kreditur, yang dimana distribusi ini adalah distribusi dalam kesimpulan, yaitu ke istilah subjek dari klaim E, tetapi di klaim ini tidak ada istilah predikat dari klaim E. Jadi pada silogisme ini itu melanggar aturan yang ketiga. Sekian dari saya, terima kasih.